Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 dan 23 sampai 28. Kita akan masuk ke dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus minggu ini. Karena itu firman Tuhan pada hari ini akan bertemakan kenaikan Tuhan Yesus, dan saya akan memberi judul firman Tuhan pada hari ini, mengapa ia harus pergi. Banyak orang sekarang bertanya bahwa kenapa Tuhan Yesus harus meninggalkan kita. Kalau memang dia adalah Allah, mengapa ia tidak tinggal saja di dunia ini dan menyatakan dirinya kepada semua orang sehingga semua orang percaya kepadanya. Lalu kenapa ia harus meninggalkan kita? Bukankah ia menyayangi setiap orang yang percaya kepadanya? Tapi kenapa ia meninggalkan murid-muridnya? Kenapa ia meninggalkan kita? Bukankah kita menjadi seperti domba yang ditinggal tanpa gembalanya? Lalu apa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Banyak orang merasakan hal ini karena kita seolah-olah lebih mengutamakan Natal dan menyingkirkan yang lain. Kita seolah-olah tidak mengkhususkan kenaikan Tuhan Yesus sama seperti Natal. Tapi apa pentingnya sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Karena itu, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 dan 23 sampai 28. Ini ditujukan agar menyingkat waktu kita, karena kita tidak memiliki waktu yang panjang. Karena itu saya akan membelah perikop ini. Tapi sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu atas kami. Tuhan, nyatakan diri-Mu atas kami. Dan biarkan hati-Mu Tuhan yang membukakan diri kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan sucikan diri hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan biarkan hanya pesan daripada Roh Kudus yang hamba sampaikan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan di sepanjang perenungan kita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan puncak dari pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Setelah kematian dan kebangkitannya, ia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka ia tidak hilang begitu saja. Tetapi ia menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada banyak sekali orang. Bahkan Paulus menyatakan bahwa ada 500 orang yang dia temui. Dan kitab-kitab Injil juga menyatat hal itu, bahwa Tuhan Yesus tidak menghilang begitu saja seolah-olah dia dicuri. Tetapi dia benar-benar hidup, dan dia menyatakan dirinya kepada 500 orang lebih bahwa ia hidup. Tetapi di dalam kehidupannya yang setelah dia bangkit itu, dia tidak menjadi pribadi yang sama lagi, karena dia memiliki tubuh ilahi, tubuh yang khusus. Dan kitab Ibrani, kitab yang akan kita bahas pada hari ini, merupakan kitab yang ditulis oleh salah seorang rasul yang tidak diketahui namanya. Tetapi dari kitab Ibrani ini, kita dapat mengerti banyak hal. Dan hari ini kita akan membahas dari Ibrani pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-11 sampai 14, dan 23 sampai 28. Seperti biasa, saya meminta teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu di rumah untuk membuka firman Tuhan kita dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 dan 23 sampai 28, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 dan 23 sampai 28. Judul perikopnya adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat,
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 23 sampai 28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Firman Tuhan pada hari ini yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus merupakan seorang imam besar. Apa itu imam besar? Imam besar adalah seorang yang dikhususkan dari suku Lewi, dari 12 suku Israel dipilihlah suku Lewi, dan dari suku Lewi hanyalah keturunan Harun yang dikhususkan untuk menjadi imam besar. Imam besar bertugas untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa, korban pendamaian yang biasa dipersembahkan setahun sekali. Dan pada saat itu hanya imam besarlah yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi ada tiga tempat atau 3 daerah di dalam bait Allah. Yang pertama adalah pelataran, yang kedua adalah ruang kudus, dan yang terakhir adalah ruang maha kudus. Ruangan-ruangan lain atau tempat-tempat lain boleh didatangi oleh para imam, tetapi ruang maha kudus hanya diperbolehkan bagi imam besar. Dan imam besar akan datang ke ruang maha kudus. Disitulah ada tabut perjanjian, disitulah Allah menyatakan dirinya. Ia membawa darah domba sebagai korban penebusan, korban pengampunan, korban pendamaian yang dinyatakan setahun sekali di antara orang-orang Israel. Dan Tuhan Yesus dinyatakan oleh Ibrani sebagai imam besar. Tetapi bukan imam besar seperti apa yang Harun biasa lakukan, seperti imam besar lainnya di Israel. Ia berbeda dengan Harun. Ia merupakan imam besar yang Allah bersumpah akan menjadikan dia imam besar selama-lamanya. Kita akan membuka dari Mazmur 110 ayatnya yang keempat. Mazmur 110 ayatnya yang keempat menyatakan demikian bagi kita. Mazmur 110 ayatnya yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Daud menubuatkan bahwa Tuhan Yesus merupakan imam besar yang disumpahkan oleh Allah, bahwa ia akan menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Melkisedek adalah imam besar yang dituliskan dalam kitab Kejadian. Sebelum ada para imam yang ada di kitab Keluaran, sebelum ada para imam di Israel, di situ masih hanya ada Abraham. Abraham adalah bapa dari orang-orang Israel. Abraham sendiri bertemu dengan Melkisedek, dan firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek pada saat itu bertemu dengan Abraham, dan yang Abraham lakukan adalah ia memberikan persepuluhan, memberikan persembahan kepada Melkisedek. Padahal Melkisedek bukanlah seorang Lewi, karena Lewi belum ada pada saat itu. Tapi Abraham memberikan kepada Melkisedek sebuah persembahan persepuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan Abraham telah terlebih dahulu
memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi Melkisedek ditunjukkan oleh Alkitab bahwa dia lebih tinggi keimamannya dibanding dengan keimaman daripada orang-orang Lewi. Dan hal inilah yang dinyatakan oleh kitab Ibrani, bahwa Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada keimaman Harun. Karena dia merupakan keimaman yang dimiliki oleh Melkisedek. Dia dari imaman yang peraturan yang menurut Melkisedek, sehingga dia lebih tinggi daripada imam Harun. Hal ini dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-7. Teman-teman boleh membaca seluruh kitab Ibrani ini dan akan mengerti betapa luar biasanya Allah. Yang kedua, bahwa ia melayani tidak di bumi. Tuhan Yesus sebagai imam berbeda dengan Harun. Mengapa? Karena ia tidak melayani di bumi, tetapi di tempat yang sempurna dan sebenarnya. Mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani pasal 10. Ayatnya yang pertama saja. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang ada di perjanjian lama tentang bait Allah, tentang kehidupan orang-orang di sana, tentang hukum Taurat, itu semua hanya adalah bayang-bayang tentang sebenarnya yang terjadi di surga. Apa yang sebenarnya yang kekal, yang sempurna itu semua hanya bayang-bayang yang terjadi dalam perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus, dia dinyatakan tidak melayani di tempat buatan manusia, tetapi ia melayani di surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat dia menjadi seorang imam besar yang datang ke ruang Maha Kudus. Surga adalah tempat yang sebenarnya dari bait Allah. Surga ada pernyataan yang sempurna dari bait Allah. Surga adalah tempat yang sebenar-benarnya. Dan Tuhan Yesus naik ke surga menjadi seorang imam besar yang datang ke ruang Maha Kudus tersebut. Ialah imam besar yang melayani bukan di bumi ini, bukan di tempat yang fana ini, tetapi di tempat yang sebenar-benarnya, tempat yang kekal. Dan sebagai imam besar, ia adalah imam besar yang sempurna. Mengapa? Karena ia tidak berulang kali masuk ke dalam bait Allah. Ia cukup sekali dan selama-lamanya, karena ia membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Firman Tuhan tadi ayat pasal Ibrani pasal 9 ayat 12 katakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Tuhan Yesus datang bukan dengan membawa korban hewan, korban binatang yang seperti imam-imam lain lakukan, tetapi ia membawa dirinya sendiri. Dirinya adalah korban yang sempurna. Dia tidak bercacat, dia tidak bercela, dan korbannya itu menyucikan segala sesuatu. Ayat 14 katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kita menggunakan persembahan seperti korban, dia hanya menyucikan dosa kita, sudah. Tetapi dia tidak menyucikan hati nurani kita. Tubuh manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh kita telah hancur, telah rusak, telah dikuasai oleh dosa semenjak kita jatuh di dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, roh kita hancur, roh kita rusak, roh kita mati, kata firman. Kita tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan cenderung kepada kejahatan. Apa yang kita lakukan semuanya ingin melakukan kejahatan, bahkan perbuatan baik kita. Banyak orang yang berusaha berbuat baik, tetapi hatinya adalah supaya mendapatkan sesuatu, bahkan dari Allah sendiri. Mereka melakukan kebaikan supaya Allah mengasihi dia. Mereka melakukan kebaikan supaya Allah menerima dia. Tentu ini bukanlah kebaikan yang tulus. Dia melakukan kebaikan secara jasmani.
tetapi tidak secara nuraninya, secara rohnya, karena rohnya telah rusak oleh dosa. Karena itu hanya darah Kristus, hanya pengorbanan Kristus, Sang Tuhan, Sang Kristus, Sang Mesias, Sang domba, anak domba Allah yang tak bercacat itulah yang dapat menyembuhkan, menyucikan, menguduskan segala sesuatunya, bahkan sampai ke hati nurani kita, sampai ke sesuatu yang terdalam dalam diri kita, sehingga setiap kebaikan kita semua adalah kebaikan bagi Allah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang tadi kita bahas, kita melihat bahwa adalah suatu hal yang penting mengapa Kristus harus naik ke surga. Ia telah menyelesaikan seluruh karya keselamatannya di dunia ini. Bila ia tidak naik ke surga, maka karya keselamatan ini akan terhenti. Mengapa? Karena sebuah korban haruslah berdarah, berdaging, bernyawa, tak bercacat celah. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia lahir ke dunia ini menjadi manusia agar dia berdarah, berdaging, dan bernyawa. Tetapi dalam kehidupannya juga ia tidak melakukan dosa. Ia tidak berdosa sekalipun. Dan ia juga tidak datang dari laki-laki, sehingga menunjukkan bahwa ia tidak berdosa sama sekali. Ini membuat dia tidak bercacat celah. Dia memenuhi syarat korban yang keempat. Sehingga ketika dia mati di kayu salib, darahnya dapat menyucikan segala dosa kita. Ia menjadi korban yang sempurna, korban yang tepat, korban yang benar, dan hanya perlu satu-satunya itu untuk menyucikan segala dosa manusia. Tapi bukan hanya itu saja untuk syarat korban. Syarat korban yang terakhir adalah bahwa pada hari yang ketiga dagingnya harus habis. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, agar menunjukkan bahwa dagingnya tidak habis. Dagingnya kekal. Ia tidak mati begitu saja, tetapi ia menunjukkan bahwa ia kekal. Korban yang dia berikan kepada Allah kekal. Korban yang diberikan kepada Allah bukanlah korban yang habis begitu saja pada hari yang ketiga. Tapi korban yang dia berikan ini, korban yang kekal. Korban yang tepat, korban yang layak. Karena itu ketika dia naik ke surga, dia dapat menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Karena bila pada hari yang ketiga korban itu masih tersisa tubuhnya dalam keadaan mati, maka korban itu menjadi korban yang tidak sah. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia korban yang hidup, korban yang sempurna, yang maut tidak dapat mengatasinya, yang maut tidak dapat mengalahkannya, yang neraka tidak dapat menguasai dia. Sehingga dia menjadi korban yang sempurna, korban yang layak untuk menyucikan segala dosa kita. Dan dia datang ke surga, ke bait Allah yang sempurna, ke bait Allah yang kekal, ke bait Allah yang benar-benar ada. Karena disitulah terletak hadirat Allah yang sempurna. Dan dia mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagai imam besar, ia menyerahkan dirinya sendiri. Dan Tuhan menerimanya sebagai korban yang menyempurnakan segala sesuatunya, yang menyucikan segala sesuatunya, yang menyelamatkan kita daripada segala dosa-dosa kita. Kita disatukan di dalam diri. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus berkata, kita disatukan di dalam diri. Maka sebagai seorang imam, dia telah ada di dalam hadirat Allah. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani pasal 10 ayat 12 katakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan oleh karena itu, ketika kita disatukan di dalam tubuh Kristus, ketika kita disatukan menjadi orang yang percaya kepada Dia, ketika kita ditinggali oleh Roh Kudus, maka kita dapat merasakan hadirat-Nya. Mungkin dulu kita dapat melihat hadirat Allah hanya di bait Allah, hanya di Israel. Tapi sekarang hadirat Allah dapat kita rasakan di mana-mana. Karena kita telah memiliki imam besar dan kita disatukan di dalam hadirat Allah. Allah tidak lagi tinggal di satu daerah, tidak lagi tinggal di satu tempat di mana manusia yang menciptakannya. Allah ada di surga dan kita memiliki imam besar yang tahu jalannya kemana.
Dia tidak berkata mudah-mudahan dia mengetahui jalannya. Dia tidak menyatakan bahwa ini harus kalian lakukan, tapi dia sendiri tidak tahu kemana dia harus berjalan untuk menuju surga. Tapi Kristus, dia berasal dari sana dan dia kembali ke sana. Ia tahu jalannya kemana. Ia imam besar yang mengetahui segala masalah kita, karena ia pernah jadi manusia. Jadi segala masalah kalian, segala masalah kita, kesepian kita, kesedihan kita, keberdosaan kita, dia tahu rasanya seperti apa. Dan dia akan menolong kita. Hari ini, maukah kamu percaya kepada dia? Dia telah memberikan korban yang sempurna bagi kita. Dia telah menjadi imam besar bagi kita. Karyanya di dunia ini telah dilakukannya. Kelahiran sampai kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah karya keselamatan yang ditujukan bagi kamu, bagi saya. Maukah hari ini kamu menerima dia? Maukah hari ini kamu percaya kepada dia? Firman Tuhan tadi kita baca, ayat 27 katakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ketika kita mati, gak ada lagi kesempatan, kita langsung dihakimi. Siapa yang berdosa akan masuk ke dalam neraka, dan siapa yang percaya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Selesai. Tidak ada ceritanya kalian dibakar dulu di neraka lalu balik lagi ke surga. Enggak ada. Karena satu-satunya jalan keselamatan adalah Kristus. Tidak ada jalan keselamatan di dalam neraka. Dan Kristus telah melakukannya bagi kamu, bagi saya. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dia telah menyatakan dirinya bagi kamu. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kamu. Allah telah memberikan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Manusia tidak dapat menggantikan dirinya. Manusia tidak dapat berusaha untuk menggantikan korban yang sempurna itu. Hewan lembu itu tidaklah sempurna. Mengapa? Karena dia berulang kali dipersembahkan. Kalau memang dia sempurna, seharusnya cukup satu kali dan selesai. Tetapi korban hewan yang biasa kita persembahkan itu berulang kali. Tanda bahwa ia tidak sempurna. Kristus telah menjadi korban yang sempurna bagi kamu. Jangan sia-siakan korban itu. Hari ini aku mengundang kamu percaya kepada Yesus Kristus. Dan bila Anda mau percaya, maka mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan menyelesaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau Allah telah menjadi keselamatan bagi kami. Engkau telah menyelesaikan karya keselamatanmu bagi kami. Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau. Punya Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau merelakan dirimu mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan menyelesaikan semua korbanmu bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kami, kuduskan kami, sucikan kami, dan biarkan kami menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kami. Kami mau percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup sampai sekarang. Dan kami telah menyelesaikan firman Tuhan ini Tuhan. Biarkan kami disegarkan kembali untuk semakin percaya, untuk semakin berharap kepada Tuhan, semakin yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah keselamatan kami, Engkau adalah karya penebusan kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa kematian tidak akan menakut-nakuti kami. Sekalipun corona merenggut kami, tapi kami tahu kematian tidak ada bagi kami. Hanya ada kehidupan kekal di surga. Kami tidak mau takut, kami tidak mau ragu akan apapun, kami tidak mau khawatir sekalipun corona ada. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa keselamatan kami hanya dalam Engkau. Dan kami yakin betul bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba telah menyelesaikan firman-Mu, dan biarkan Engkau Allah terus bekerja di hati mereka. Dan biarkan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.